Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kulineran, bagaimana nih kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Mimin di channel Bukan Rahasia Lagi. Di video kali ini, Mimin akan kembali membagikan informasi-informasi menarik lainnya seputar dunia usaha dan kulineran yang berjudul Strategi Naikkan Omset Kuliner Tanpa Harus Buka Cabang. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Sobat Kulineran semua tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya dari channel Bukan Rahasia Lagi. Share juga video ini agar bisa memberi manfaat bagi banyak orang yang membutuhkan. Banyak pemilik bisnis kuliner punya pola pikir yang sama. Kalau mau omset naik, berarti harus buka cabang, nambah outlet, nambah tempat, nambah karyawan. Padahal di lapangan, banyak bisnis yang baru buka cabang malah stres, cash flow ketarik, dan akhirnya omset nggak naik signifikan. Masalahnya bukan di kurangnya tempat jualan, tapi di strategi yang belum optimal. Gimana caranya naikin omset bisnis kuliner tanpa harus buka cabang, tanpa modal gede, dan tanpa bikin kepala makin mumet? Pertama, kita lurusin mindset dulu. Buka cabang itu bukan solusi instan, tapi komitmen jangka panjang. Kalau sistem di cabang pertama belum rapi, buka cabang kedua itu cuma nyalin kekacauan ke tempat baru. Yang sering kejadian, owner malah bolak-balik ngurusin operasional, bukan mikirin strategi. Jadi sebelum mikir ekspansi fisik, pastiin satu outlet yang sekarang bener-bener jadi mesin uang, bukan cuma sekadar jalan. Strategi pertama yang wajib kamu beresin adalah menu. Coba perhatiin, dari semua menu yang kamu jual, biasanya cuma 2 atau 3 yang benar-benar nyumbang omset paling besar. Tapi anehnya, banyak bisnis justru sibuk promosi menu yang kurang laku. Mulai sekarang, fokus dorong menu bestseller. Bikin versi paket hemat, bundling berdua, bundling rame-rame, atau kombinasikan dengan minuman dan side dish. Naikin omset itu nggak selalu soal nambah jumlah pembeli, tapi soal naikin nilai per transaksi. Kalau satu pembeli yang biasanya cuma belanja 20.000, bisa kamu naikin jadi 40.000, efeknya jauh lebih terasa. Strategi kedua, jualan tanpa nambah tempat. Di era sekarang, dapur itu aset, bukan lokasi. Maksimalkan delivery, optimalkan platform online, dan pastikan menu kamu aman dikirim. Selain itu, kamu juga bisa bikin produk turunan, seperti frozen food atau ready to cook. Dengan satu dapur yang sama, kamu bisa punya beberapa sumber pemasukan. Ini jauh lebih minim resiko dibanding buka cabang yang butuh biaya sewa, renovasi, dan tenaga kerja tambahan. Strategi ketiga, berhenti mengandalkan diskon sebagai senjata utama. Diskon boleh, tapi jangan jadi satu-satunya cara jualan. Diskon bikin rame sesaat, tapi nggak bikin orang loyal. Yang bikin orang balik lagi itu rasa percaya dan emosi. Mulai bangun penjualan lewat konten. Tunjukin proses masak, cerita di balik menu, perjuangan di dapur, atau review jujur dari customer. Konten yang konsisten bikin brand kamu diingat. Ketika orang lapar dan ingat brand kamu duluan, harga jadi bukan masalah utama. Strategi keempat, rapihin sistem dan data. Catat jam paling rame, menu yang paling sering dipesan, dan platform mana yang paling ngasih hasil. Dari situ, ulangi strategi yang terbukti jalan. Jangan kebanyakan eksperimen, tapi nggak pernah dievaluasi. Bisnis yang naik itu bukan yang paling banyak coba hal baru, tapi yang paling disiplin mengulang hal yang sudah terbukti menghasilkan. Strategi kelima, optimalkan repeat order. Banyak bisnis fokus cari pembeli baru, tapi lupa rawat pembeli lama. Padahal, naikin repeat order itu jauh lebih murah daripada cari customer baru. Kamu bisa mulai dari hal sederhana, pelayanan konsisten, rasa stabil, dan komunikasi yang aktif di media sosial. Kalau customer puas dan ingat brand kamu, omset bisa naik tanpa harus nambah trafik besar-besaran. Jadi kesimpulannya, naikin omset bisnis kuliner itu nggak harus buka cabang. Fokus ke satu dapur, maksimalkan menu, perkuat sistem jualan, bangun konten, dan mainkan data. Kadang yang perlu ditambah bukan tempatnya, tapi cara berpikir dan cara mainnya. Kalau kamu owner bisnis kuliner, coba evaluasi sekarang juga. Dari semua strategi tadi, mana yang belum kamu jalankan secara maksimal?
Kalau video ini ngebantu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman bisnis kamu. Karena satu insight kecil hari ini bisa jadi pembeda besar buat omset kamu ke depan. Mimin pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.